Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan materinya. Literasi finansial didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Indikator utama literasi finansial atau menurut OJK, prioritas jasa keuangan menggunakan 3 parameter utama untuk mengukur tingkat literasi finansial seseorang. 1. Pengetahuan atau financial knowledge mengukur pemahaman seseorang tentang konsep-konsep dasar keuangan atau misalnya inflasi atau suku bunga. 2. Sikap mengukur sikap atau pandangan seseorang terhadap pengelolaan uang. 3. Perilaku mengukur tindakan nyata seseorang dalam mengelola keuangan seperti membuat anggaran, menabung secara rutin, memiliki dana darurat, dan berhati-hati dalam berhutang. Tingkat literasi keuangan di Indonesia. 1. Well literate memiliki pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang memadai tentang lembaga, produk, fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait jasa keuangan. Kedua, sufficient literate memiliki pengetahuan dan keyakinan tetapi keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan masih terbatas. Yang ketiga, less literate hanya memiliki pengetahuan tentang 1 atau 2 lembaga jasa keuangan tetapi kurang memiliki keyakinan keterampilan. Keempat, not literate tidak memiliki pengetahuan, keyakinan maupun keterampilan terkait jasa keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Mengapa literasi finansial sangat penting? Literasi finansial memiliki manfaat yang luas baik bagi individu maupun stabilitas ekonomi nasional. 1. Pengelolaan keuangan yang lebih baik membantu individu untuk membuat anggaran yang realistis, memprioritaskan kebutuhan, dan menghindari gaya boros. 2. Menghindari jebakan utang dan investasi ilegal. Individu yang melek finansial lebih mampu mengevaluasi resiko pinjaman seperti pinjaman online ilegal dan skema investasi yang merugikan. 3. Mencapai tujuan finansial, memberi bekal untuk menabung, menyiapkan dana darurat, ideal 3-6 bulan pengeluaran, dan merencanakan investasi untuk tujuan jangka panjang, pendidikan anak, dana pensiun, membeli rumah. Prinsip dasar yang diterapkan. Prinsip dasar yang diterapkan. 1. Pengelolaan arus kas. Jadi mampu mengatakan pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur. Misalnya menggunakan metode 50-20-20. 2. Menabung dan dana darurat, memiliki disiplin untuk menyisihkan dana minimal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.